pertama untuk balok menerus, kedua tentang portal tidak bergoyang, dan mungkin yang Pak Agus Kurniawan nanti tentang portal bergoyang. Jadi agak berbeda dengan mekanika struktur 1 dan 2. Kalau mekanika struktur 1, 2 mungkin masih sendi roll ya, sendi roll, dan modelnya dia truss, bukan frame. Kalau yang analisis statis tak tentu ini tentang frame. Tentang frame berarti di tumpuan nanti ada momen. Supaya perhitungan di statis satu ini adik lancar, saya harap adik nanti mempelajari kembali penggambaran atau cara perhitungan momen, gaya geser, gaya normal untuk balok ya, atau ya untuk balok di mekanika struktur 1. Jadi saya harap itu dipelajari lagi. Seharusnya yang bisa MS3 harusnya MS1 dan 2 harusnya lulus, harusnya sudah paling enggak C minimal, tapi enggak apa-apa. Saya pengen tanya, ini gambarnya kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak. Kelihatan ya, ini saya besarkan ya. Ini nah, materi yang saya share ini nanti ini masih catatan lama ya, ada beberapa nanti yang dikoreksi atau mungkin tulisannya kebalik seperti ini, atau mungkin nanti rumus yang di belakang ada yang salah, nanti diperbaiki nah ini sepertinya ada yang enggak jelas atau masih salah, nanti kita bahas satu-satu. Oke, analisa statis tak tentu. Jadi kita nanti sebenarnya di jenis-jenis struktur ada macam-macam ya, struktur rangka di sini. Nah, ini semuanya struktur rangka yang banyak dijumpai di teknik sipil. Yang pertama ada balok ya, ada balok simple beam. Kalau yang ini berarti balok balok menerus ya. Ini ada tumpuan sendi, roll, dan ini ada cantilever ya. Ini mestinya ini tidak bisa dianalisis, nanti tergantung dia statis tertentu apa tak tentu. Kalau tak tentu ya harus pakai metode cross atau metode yang lain, Clapeyron dan segala macam. Ini saya besarkan lagi. Nah, adik lihat di sini, kalau sendi ini berarti di sini momennya 0 ya kalau di ujung, tapi yang di roll yang di tengah ini mestinya nanti momennya tidak lagi 0, tapi ada momen di tumpuan di roll dan di roll ini, meskipun dia roll, tapi karena menerus nanti ada momen di sini, ya kan? Kalau ada beban, akibat beban. Ini balok. Balok itu adalah bagian struktur yang dominan mengalami lentur ya, mengalami lentur. Jadi bebannya dari vertikal, dari atas, atau arah lateral dari sumbu memanjang baloknya. Ini mungkin di semester 1 2 mungkin ya, MS1 MS2. Kemudian rangka batang bidang ini adalah model jembatan, tumpuannya sendi roll atau boleh dibalik roll sendi. Kemudian ini jenis batangnya adalah truss. Adik ingat di MS2 atau yang Pak Pati itu. Jadi gaya-gaya yang bekerja pada batang-batang ini adalah hanya tekan dan tarik saja ya. Hanya tekan dan tarik yang bekerja di buhul, di sambungan-sambungannya. Pada batangnya tidak ada beban ya. Itu nanti kita analisis sebagai truss. Hanya tekan, tarik. Kemudian ini rangka batang bidang, artinya ini 2 dimensi, hanya X dan Y saja. Nah, ada juga yang rangka batang ruang. Rangka batang ruang ini ada X, Y, dan arah Z ya, atau X, Y, Z-nya yang ke atas. Ini seperti menara tower atau tower PLN atau Telkomsel segala macam itu. Ya, ini space ruang. Kemudian ada rangka batang portal bidang. Kalau ini frame, kalau yang nomor 2 dan 3 ini masih truss ya. Kalau yang nomor 4 ini sudah frame. Frame berarti ada momen-momen di ujung-ujung. Ya, di sambungan-sambungannya ada momen.
Dan ini tumpuannya bisa gabungan antara jepit, sendi, atau roll. Di sini tumpuannya kebetulan jepit. Ya. Dan ini masih 2 dimensi, hanya X dan Y saja. Model portal bidang seperti ini sebenarnya penyederhanaan dari yang di lapangan. Di lapangan kan nggak mungkin kita membuat gedung cuma 2 dimensi ya, Dek. Pastinya harusnya 3 dimensi. Tapi untuk penyederhanaan kita buat 2 dimensi. Kemudian ada juga balok silang. Jadi ini ada tumpuan jepit. Ini ada balok. Nah, ini ada balok silang di sini. Ya, balok yang silang ini mestinya akan ditumpuk oleh balok induknya. Ini juga perlu analisis tersendiri. Ini adalah tipikal dari tipe-tipe struktur. Kemudian ada portal ruang. Nah, ini yang biasa untuk rangka gedung, ya kan? Ini yang banyak dijumpai. Dan untuk analisanya, kalau seperti portal ruang seperti ini sudah menggunakan komputer akan lebih sangat membantu, pakai etap atau pakai SAP dan seterusnya. Kalau untuk mata kuliah mungkin pakai 2 bidang aja dulu. Kalau pakai ini prinsipnya sama, penghitungannya lebih kompleks memang, tapi pakai bantuan komputer. Selain struktur frame dan truss seperti yang saya kemukakan ini, ada juga struktur kulit kerang. Nah, kulit kerang itu seperti kubah masjid atau ya dom, ya. Dan ada juga struktur yang dianalisis dengan metode ini pakai finite element, pakai bantuan komputer, ya. Kubah terowongan bawah tanah yang bentuknya lengkung, ya. Flat tapi lengkung. Nah, ini ada ketidaktentuan statis. Struktur analisis dikatakan statis tertentu apabila analisis itu dapat disesuaikan dengan persamaan keseimbangan statis seperti contoh di bawah ini. Dulu waktu MS1 sudah ada ya, sigma ini misalnya ini apa ini jepit, di sini ada balok, ini model cantilever, beban meratanya G, beban P tapi arah agak miring. Ini ada RH, RH ini reaksi horizontal, yang ini ada momen, arah momen positif. Ini RP, vertikal dan panjang, L-nya panjang. Ada konstruksi simple beam, ini sendi roll, P, Q, ada RH, ada RP, RPB dan seterusnya. Nah, struktur dikatakan statis tertentu apabila memenuhi keseimbangan statis, yaitu ada sigma gaya vertikal sama dengan 0, sigma gaya horizontal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Nah, kalau memenuhi 2J sama dengan M plus R, nanti dia statis tertentu, artinya bisa selesaikan dengan keseimbangan pakai 3 persamaan berikut ini. Ya. Ini yang adik pakai di waktu MS1 atau mungkin MS2. Pada struktur lain seperti balok merus atau portal, banyaknya besaran yang tidak diketahui bisa lebih dari 3 buah, sehingga analisis struktur tidak dapat diselesaikan dengan persamaan keseimbangan statis. Struktur yang tidak dapat diselesaikan dengan persamaan keseimbangan statis disebut dengan struktur statis tak tentu, seperti pada contoh ini. Ini agak kompleks bentuknya. Ini ada sendi, roll, ya. Bukan berarti nanti di titik B dan C momennya 0. Kalau di A dan D momennya pasti 0, ya kan? Di ujung-ujung kalau sendi dan roll mesti 0. Tapi kalau yang di titik B dan C nanti sini ada momen, ya. Bisa dibayangkan ya. Ini kalau di depan kelas saya ada demo, tapi kalau ini kan susah demo. Nah, adik juga saya harap familiar dengan notasi-notasi ini. Q ini beban merata, P1 beban titik, P2 beban titik, P3 beban titik, P4 beban titik, RPA berarti reaksi vertikal pada titik A, reaksi vertikal pada titik B, reaksi vertikal pada titik C, reaksi vertikal pada titik D, ini reaksi horizontal pada titik A, reaksi horizontal pada titik D. Oh, tapi ini enggak ada karena dia roll. Kalau ini sendi berarti ada horizontalnya, kalau roll enggak ada. Besaran reaksi yang tidak diketahui berjumlah 5, sehingga struktur dikatakan mempunyai ketidaktentuan statis ini berderajat 2. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang tidak diketahui, ada 5.
berarti R-nya kan, kemudian ada membernya ada 3, kemudian J-nya ada 1, 2, 3, 4 ya. Statis tak tentu. Ini contoh statis tak tentu portal ya. Portal seperti gawang gitu ya Dek ya. Ini ada beban horizontal, beban vertikal, gaya merata dari atas. Kemudian ini karena jepit mesti ada rotasi, ada M, momen. Ini karena jepit juga ada momen ya. Momen A, momen B, RPA, RHA, RPB, RHB. Ini semua adalah nilai besaran reaksi yang tidak diketahui. Ada 6. 1, 2, 4, 5, 6 ya. Nanti ada perjanjian tanda yang mungkin perlu adik perhatikan. Bentar saya tulis di itu. Ada perjanjian tanda. Jadi kalau reaksi ya, kalau berlawanan tanda dengan berlawanan arah jarum jam, maaf. Kalau berlawanan arah jarum jam ini kita sebut dengan momen positif ya. Ini berlawanan jarum jam. Kalau searah jarum jam ini berarti momen negatif ya. Jadi reaksi momen positif jika berlawanan jarum jam, negatif jika searah jarum jam. Kemudian kalau reaksi gaya, reaksi tumpuan positif ke atas atau ke kanan, negatif jika ke bawah atau ke kiri ya. Nanti di itu untuk ingat-ingat nanti adiknya. Oke, jadi ini yang digambar di sini adalah momen positif, RV positif, RV positif, ini juga positif, ini RH-nya. Nah, kalau batang vertikal seperti ini, maka bayangkan batang ini dibuka ke arah sana deh ya. Ini juga ke arah ke sana. Ya. Jadi ini kalau positifnya harusnya ke kanan ini, RHB-nya, RHA-nya harusnya ke kiri yang ini. Ya, tapi nanti adik banyak lihat di MS1 cara penggambaran momen dan segala macam kayak geser, kayak normal karena nanti akan banyak dipakai di perhitungan berikutnya. Analisis statis itu banyak cara yang digunakan. Di sini ada metode distribusi momen atau metode cross, ada metode Clapeyron, metode slope deflection, metode Kani, metode TKBA, metode metrik, dan lain-lain. Banyak sekali yang, tapi yang nanti saya perkenalkan yang metode cross saja. Yang Clapeyron, slope deflection, Kani, TKBA ini sudah nggak banyak dipakai.
Metode matrik biasanya dipakai untuk yang space frame yang tadi, yang 3 dimensi tadi. Mungkin di mata kuliah matematika sudah pernah ya saya beri matrik ya. Ya matriknya bisa sampai tidak hanya 33 tapi bisa 9 kali 9, 16 kali 16 dan seterusnya. Untuk struktur yang rumit atau untuk struktur gedung tinggi lebih baik digunakan metode matrik. Nah, untuk metode sangat cocok untuk digunakan pada komputer. Jadi pakai etap, pakai sub itu dasarnya juga pakai matrik ya. Metode kekakuan menggunakan matrik. Ya. Karena memang perlu file yang besar, karena satu batang itu bisa 6 kali 6 matriknya. Kalau ya tergantung kasusnya ya, tapi kalau batangnya banyak tinggal ngalikan aja. Ya buhol bisa mengandung 6 parameter satu titik. Ya UX, UY, UZ, theta X, theta Y, theta Z. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Masih ada orangnya enggak ya? Ada kehidupan kah? Masih ada. Gimana? Ah, masih ada ya? Ini seperti saya bicara sendiri di kamar ini, Dek. Ya, oke. Sekarang langsung ke metode momen distribusi atau cross. Ini ditemukan oleh namanya Pak Hardy Cross. Benar, saya besarkan. Metode momen distribusi dikembangkan oleh Profesor Hardy Cross, sehingga metode disebut juga dengan metode cross. Ini banyak banyak digunakan. Beberapa hal yang perlu diketahui untuk menyelesaikan struktur statis tertentu dengan metode cross adalah, nah ini ada 1, 2, 3, 4 yang nanti adik hitung satu-satu. Yang pertama adalah menghitung momen jepit, istilahnya adalah fix and moment. Fix and moment, jadi momen N itu di ujung, fix itu jepit ya. Karena di sendi dan di roll, kalau dia di ujung tidak ada momen ya. Sendi dan roll kalau untuk balok menerus, yang di tengah dia ada momennya. Tapi kalau untuk yang di ujung di N-nya itu ada momennya jika tumpuannya jepit. Kita pertama nanti menghitung momen jepit. Fix and moment. Fix and moment. Momen. Yang kedua kita nanti ngitung faktor kekakuan atau stiffness factor, disingkat SF. SF biasanya kalau di Mac kan kita kenal apa deh? Safety factor ya, SF itu ya. Tapi di sini stiffness factor, faktor kekakuan. Jadi setiap batang itu kan punya kekakuan. Adik kalau punya penggaris plastik itu kan sama penggaris besi atau sama kayu kan kekakuannya beda kan ya. Kekakuan itu nanti pengaruh ke E, I, sama L ya. Sini bisa ngasih tulisan nggak ya? Ini. Oh bisa ya. Ini kekakuan. Ini nanti apa? Hubungannya sama E, I, dan L. Jelas itu tulisannya. Ya cara neng kayak tulisan. Pakai tangan bisa nggak ya? Pakai apa ya? Ya oke. Ini pengaruh ke E itu modulus elastisitas, pengaruh ke I, momen inersia, sama L panjangnya ya. Kalau yang ini di mekanika struktur untuk balok. Kemudian faktor distribusi. Nah, distribusi faktor ini nanti berdasar nilai SF-nya aja. Jadi distribusi faktor ini berdasar rasio SF-nya. Nanti kelihatan. Kemudian yang keempat adalah faktor induksi atau carry over faktor COF. Ya. Jadi ini yang untuk menghitung cross nanti kita memerlukan FBM, SF, DF, dan COF.
Tapi selain itu adik juga harus penguasaan perhitungan momen seperti simple beam itu sangat perlu ya, baik akibat beban titik, beban merata ya, untuk menghitung momen, gaya geser maupun gaya normal ya. Nanti waktu kita menggambar free body diagram nanti eh, banyak contohnya, ada contohnya. Nah, untuk mekanika struktur 3 ini sebagaimana mekanika struktur 1 dan 2 tidak hanya bisa kita tidak cukup hanya membaca saja, tapi harus banyak berlatih soal-soal ya. Paling enggak adik harus banyak latihan sehingga mengerjakannya nanti bisa cepat dan benar. Nah, tidak bisa hanya cuma dibaca saja, dihafalkan saja. Gimana Dek Ahmad? Oh, Dek Ahmad nggak mau bicara? Oke. Gimana Dek? Ada pertanyaan Dek Ahmad? Oke, nggak ada. Saya teruskan ya. Nah, pertama kita menghitung fix and moment. Fix and moment. Jadi baik portal maupun balok menerus nanti akan kita potong-potong setiap elemen ya, setiap elemen. Jadi seperti ini balok AB ini adalah potongan suatu elemen dari portal atau balok menerus. Jadi kita tinjau per elemennya dulu. Jadi contohnya yang tadi, nah ini ada portal A, B, mungkin C, D di sini. Ya ini kita potong. Ini ada elemen AC, elemen CD, elemen AB. Kalau untuk balok menerus ini kita nanti potong elemen AB, elemen BC, dan elemen CD. Jadi kita menghitung fix and moment untuk setiap elemennya, ya, setiap batangnya. Nah, untuk menghitung fix and moment terus saja tergantung pada kondisi tumpuannya, juga tergantung pada jenis bebannya, ada P dan Q, beban titik dan beban terpusat, dan juga jarak-jaraknya atau posisi beban itu terhadap tumpuannya seberapa. Ya, yang perlu adik ingat di sini misalnya AB tumpuan jepit. Nah, seperti saya sampaikan tadi, di A akibat beban di tengah bentang ini dia akan muncul reaksi. Saya ulangi lagi, muncul reaksi bukan aksi, muncul reaksi yang berlawanan arah jarum jam ya. Jadi ini pakai apa ya? Pakai bisa nggak ya? Masih tulisan pakai apa ini? Tidak lah. Ini berlawanan jarum jam berarti positif. Di sini searah jarum jam berarti negatif. Ya, perjanjian tandanya seperti itu. Diingat-ingat ya. Untuk MS3 nanti reaksinya kalau berlawanan jarum jam ini positif, yang ke arah searah jarum jam negatif. Aksinya yang mana aksinya? Aksinya yang sebelah di A ini, bentar. Dek, bentar ya, Dek, 5 menit dulu sebentar ya. Ini itu apa yang saya tak membantu, yang satunya nggak ada suaranya, bentar. 5 menit.
kalau kedelai nanti yang paling bagus. Halo, Assalamualaikum. Oke, mulai lagi ya. Iya, Pak. Baik, Oke, Pak. sampai mana tadi ya? Oh ini, Sampai Oke, jadi perjanjian tandanya diperhatikan ya. Jadi berlawanan jarum jam positif searah negatif, nanti reaksi ke atas positif, reaksi ke atas positif. Ini kasus jepit-jepit. Nah, ini ada jepit sendi atau jepit roll. Di sini bisa sendi, bisa roll sama aja. Salah satu jepit, maka yang ada momennya di A saja. Momen A positif. Arah FM pada setiap ujung berpotensi dua kemungkinan, yaitu searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Sekali lagi, ini yang dihitung, yang digambarkan sini reaksinya ya, Dek. Jangan aksinya ya. Kalau aksinya ini justru ke kanan, ini justru ke kiri momennya, tapi ini adalah reaksinya. Nah, ini perjanjian tandanya. Bila berlawanan jarum jam positif, bila searah jarum jam negatif. Nah, untuk dari ini sebelum dapat menghitung besarnya FM ini ada penurunan rumus. Penurunan rumus agak panjang ya, pakai mekanika biasa. Ada rumus juga segala macam di sini.
Ini mungkin tidak perlu untuk dibaca boleh, tapi prinsipnya nanti untuk praktisnya ini tidak perlu ditinjau. Nah, nanti hasilnya adalah momen di mana? Nah, momen di AA nih. Nah, konstruksi jepit-jepit, konstruksi jepit sendi. Nah, yang perlu adalah FEM. Ini saya lingkari aja, atau saya kasih highlight, ini bisa nggak ya? Nah, ini ya. Jadi untuk kasus konstruksi jepit sendi atau jepit roll sama aja. Di sini A dan B, maka FEMAB ya, yang positif ini adalah 3EI per L kali PB L kuadrat minus B kuadrat bagi 6EIL. Ini penurunan rumusnya yang panjang yang atas tadi, diperoleh P kali B kali L kuadrat minus B kuadrat dibagi 2L kuadrat. Ini yang jadi rumus yang perlu dicermati untuk konstruksi jepit sendi, maka FEMAB-nya dengan P kali B kali L kuadrat minus B kuadrat dibagi 2L kuadrat. Ingat notasinya untuk momen yang di A ini, A-nya di sini, B-nya di sini. Ini akibat beban titik P ya. Sejarah A dari titik A besar. Ya, kalau momennya yang di sini yang jepit, di sini yang sebelah kiri yang sendi, ya mestinya P kali A kali L kuadrat minus A kuadrat dibagi 2L kuadrat. Ya, diperhatikan posisinya. Jadi ini satu tipe, mungkin nanti tipenya hanya jepit sendi atau jepit-jepit gitu aja deh nanti yang satu itu. Tipikalnya hanya jepit sendi atau jepit roll ya, sama, dan jepit-jepit. Ya, akibat beban titik maka PB L kuadrat minus B kuadrat bagi 2L kuadrat. Kalau jepit-jepit maka yang dihitung kebalik ini, nah, diabaikan aja. Nah, ini jadi ada tidak kelihatan, FEMAB adalah PA B kuadrat bagi L kuadrat, FEMBA adalah PA kuadrat B bagi L kuadrat. Nggak apa-apa, nanti saya beri yang lebih jelas ya di belakang ya. Jadi yang adik perhatikan, yang adik ingat-ingat nanti untuk jepit sendi atau jepit roll dan jepit-jepit, tinggal nanti bebannya apa, beban titik atau beban merata, beban titiknya 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya, atau beban merata penuh, beban merata sebagian, atau gabungan antara beban titik dan beban merata. Ini semua untuk menghitung fixed end moment ya. Fixed end moment mestinya ini di titik A. Ini kalau yang jepit-jepit berarti fixed end di titik A. Ini juga fixed end moment di titik B. Nah, mungkin perjanjian penamaannya FEMAB ini maksudnya adalah fixed end moment di titik A yang ke arah B. Kalau FEMBA adalah fixed end moment di titik B yang searah A. Ya. Karena nanti kalau untuk portal namanya agak beda-beda nanti. Contohnya portal nih. Misalnya di sini C, di sini D, misalnya di titik C ini, ini D, maka ini harusnya adalah MAC ya. Nanti di titik C ini ada MCA. Nah, nanti di sini ada MCD. Ini nanti ada MDC. Ini yang ke arah bawah, nah, nanti ada MD ya. Jadi MDC berarti momen di titik D arah C. MDB berarti momen di titik D arah B.
Ini peruan rumusnya nggak usah saya itu ya, langsung yang praktis saja ini. Ini kebalik dan karena dulu fotokopinya. Nah, ini kasus-kasus apa? Lihatnya dari belakang laptopmu ya, Dek ya. Kalau sini kan kebalik, coba dilihat dari belakang laptopnya Adik. Lihatnya ke belakang laptop nih. Nanti bisa kelihatan ini. Nanti saya beri rumus-rumusnya yang ini, atau Adik cari di internet juga bisa. Nah, ini contohnya tadi ya, jepit-jepit hasil A maka FMAB sama dengan P kali A kali B kuadrat bagi L kuadrat, itu momen AB. Kalau momen BA berarti P kali B kali A kuadrat bagi L kuadrat gitu. Nah, kalau misalnya bebannya lebih dari satu macam beban, maka besarnya FM dapat dicari dengan cara superposisi. Superposisi maksudnya menjumlahkan aja, ya, menjumlahkan dari masing-masing beban. Jadi contohnya ini, kalau ada jepit-jepit, ada beban titik 3 ton sejarak 2 meter, sini 4 meter, maka FPM AB ini sama dengan 3 kali 4 kali L kuadrat minus 4 kuadrat bagi 2 L kuadrat 3,33 ton meter. Ini momen A ini ya. Nah, akibat beban merata dia rumusnya pakai 1/8 GL kuadrat akibat beban merata. Nah, kalau ada beban titik dan beban merata bareng-bareng ya tinggal dijumlahkan 3,33 tambah 9 sama dengan 12,33 ya. Berlaku superposisi. Ada yang ngitung satu-satu yang tinggal dijumlahkan. Nah, kemudian untuk tipe-tipe lain, nah ini ada macam-macam ini, ada jepit-jepit, ada beban titik sejarak A dan B, ya tadi yang PAB kuadrat atau PAB kuadrat tadi ya, yang depan tadi. Ini kalau bebannya ada 2 titik, sejarak A1, A2, L. Kemudian ada kasus lagi kalau sendi dan jepit, ya. Ini juga sendi jepit, bebannya 2 buah, ada P-nya juga ada P, ini P1, P2. Nah, ini beberapa kombinasi atau beberapa variasi kasus ya. Ini mau saya tuliskan rumus-rumusnya enggak? Nanti aja di Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya, boleh, Pak. Boleh, Pak. boleh. Boleh. Ya, Boleh, Pak. ya. Pakai MS Word aja ya. Jalannya seperti MS Word. Yang ini anggap yang kiri A, kanan B ya, Dek ya. Ini A, ini B. Nah, berarti insert apa ini? Insert equation. Caranya gini ya. Nggak bisa bagus ya. Kayak satu-satu deh ini harusnya. Satu-satu ya. Ini berarti insert equation momen A, B sama dengan P, A, B kuadrat dibagi L kuadrat. Momen AB sama dengan P kali A
kali B kuadrat bagi L kuadrat. Nggak bisa ya, nggak bisa cepet ini. Nggak usah pakai rumus ya, pakai ini aja biar cepet. M AB sama dengan PAB kuadrat bagi L kuadrat. Ini ya. Nah, kalau MDA sama dengan P B A kuadrat dibagi L kuadrat. Oke. Nah, ini oke. Ini sebenarnya di belakang sudah ada kok, Dek. Nanti saya bicara, Dek. Di sini sudah ada. Ini lihat di halaman belakang ini. Saya baru ingat. Kelamaan nanti kalau saya nulis satu-satu. Nah, ini ya. Nanti di bagian belakang ada untuk jepit-jepit di sini momen 1 maksudnya momen AB ya. Momen 2 maksudnya momen BA. Ini PA B kuadrat bagi L kuadrat, PB A kuadrat bagi L kuadrat. Nah, cuma ingat, ini perhatikan, di sini tandanya ke kanan, ini ke kiri, ya kan? Beda sama yang tadi kan? Nanti kalau adik refreshnya di sini, yang ini tanda momen-momennya ini semuanya nanti dibalik ya, Dek. Ini yang digambar ini adalah momen aksi, ya. Jadi yang benar nanti ini momen reaksinya yang kebaliknya. Paham? Ini yang digambar adalah momen yang digambar adalah momen aksi, tapi yang kita perlukan sebenarnya momen reaksi. Jadi arahnya dibalik. Jadi ini positif, nanti di sini negatif, ya. Oke. Ini ada momen-momen primer yang harus diketahui atau dihafalkan. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang khusus untuk 5 ini hati-hati. Nomor 5 ya. Yang nomor 5 yang pakai ini aja. Nomor 5. Ya apa tadi kasusnya ya? Jepit-jepit ini. Jepit-jepit beban atau nomor 6. Oke, jepit-jepit dia bebannya tapi sebagian, merata sebagian. Bebannya merata sebagian. Nih, jepit-jepit merata sebagian, itu yang ini. Jepit-jepit merata sebagian, beban meratanya dari X1 yang sebelah kiri dan sepanjang X2, jaraknya X2 dari TA. Nah, momen AB sama momen BA nanti tergantung pada nilai X1, X2, X3, X4 ini ya. Kalau dia dari buku tadi, ingat ini kalau momen 1 atau momen AB, maka itu enggak jelas. Sepertiga XL X pangkat 3 minus X4. Nah, ini yang dipakai ini X4, X3 ya, Dek. Yang dipakai yang ini. Yang dipakai yang ini. X4, X3. Jadi kalau kita menghitung momen sebelah kiri, maka yang dipakai adalah dari X4 ke X3. Kalau momen yang 2, maka yang sebelah atas ini adalah X2, X1. Jadi yang benar yang ini. Ya. Yang benar yang X2, X1, di sini X4, X3. Oke ya. Nanti untuk catatan ya. Nanti kalau adik masukkan X4-nya, kalau misal kita menghitung momen sebelah kiri, momen 1, berarti X4-nya kan, kalau full ya, kalau full itu contohnya yang nomor 6 ini, berarti X4-nya adalah L, X3-nya adalah 0, ya kan? Nanti adik masukkan ketemunya 1/12 di L kuadrat. Saya ulang lagi,
Kalau ini sebenarnya rumus umum beban merata mulai dari X1 sampai ke X2 atau X3 sampai X4 dari sebelah kanan. Kalau beban meratanya utuh, kasusnya nanti jadi nomor 6 ini. Nah, nomor 6 ini berarti kalau saya menghitung momen 1 sebelah kiri ini, maka jalannya dari X4 ke X3. X4-nya adalah L, X3-nya adalah 0, ya kan? Nanti ketemunya seper 12 ke L kuadrat. Ini kondisi khusus bebannya merata sepanjang bentang untuk jepit-jepit. Nah, untuk sendi jepit, nah ini yang dihitung hanya momen yang di sebelah kanan saja kan. Momen sama dengan Q dibagi 2 L kuadrat kali setengah L kuadrat X kuadrat minus seperempat X pangkat 4 dari X2 sampai X1. Jadi momen di ujung sini mulai X2 dari X1. X2-nya itu yang ini. Ini X2. Masih tanda sih caranya ini. Nggak bisa. Ya, itu aja ya, perhatikan ya, untuk dicatat aja ya. Jadi rumus nomor 7 ini dari X2 ke X1. Maksudnya seperti ini. Yang pertama adik masukkan X2, jadi Q per 2L kuadrat kali setengah L kuadrat kali X2 kuadrat kurangi seperempat X2 pangkat 4 dikurangi Q per 2L kuadrat kali setengah LX kuadrat X1 kuadrat kurangi seperempat X1 pangkat 4 gitu ya. Jadi ini X2 X1-nya yang ini, yang dipakai yang ini ya. Muka-muka paham. Nah, kalau adik masukkan ini juga nomor 9 nomor 10 juga kasus kalau nomor 7 itu mirip dengan nomor 10 nanti. Kalau adik masukkan nanti ketemunya 9128 kr kuadrat. Ini 1 sampai 11 kasusnya sama apa mirip. Nah, tapi yang kasus nomor 12 ini bebannya tidak berwujud beban titik atau merata, tapi bebannya beban momen. Yang tengah ini adalah beban momen dan ini adalah momen reaksinya harusnya kebalikan. Ini harusnya ke kanan, ini harusnya ini harusnya searah jarum jam, ini harusnya searah jarum jam. Seperti saya bilang tadi, momen yang di sini adalah momen aksi, maka kecuali yang ini ya, yang momen tengah ini adalah momen aksi ini, memang aksi benar, tapi yang di sebelah kiri dan kanan ini harusnya dibalik, reaksinya harusnya kebalik. Nah, kemudian akibat pergeseran, jadi ini ada batang. Nah, yang di ujung kanan ini kita geser sejak delta, ya ini kita pegangi, yang ini kita geser ke bawah, maka akan muncul momen di ujung kiri dan ujung kanan. Besarnya adalah 6 EI kali delta dibagi L kuadrat. 6 konstanta, E itu modulus elastisitas, modul inersia, jaraknya dan panjang kuadrat. Kalau konstruksi jepit sendi jadinya 3 EI delta per L kuadrat. Dari sampai sini kita hanya menghitung FEM saja, baru FEM saja. Ini beberapa macam variasi, tidak semuanya dipakai, nanti tergantung pada kondisinya. Ya, enak ya dek kalau cuma ngomong ya dek ya. Ah gampang ini Pak, cuma gini-gini aja. Nah nanti kalau itu perlu latihan, perlu pakai angka-angka, oke? Nah sampai sini ada pertanyaan nggak? Ayo, monggo. Isi Pak, izin Ya, bertanya. ya, Saya mau tanya Pak, suara saya jelas ya Pak ya? jelas, Pertama-tama. Dek, jelas, jelas. Oh iya,
Maaf Pak, saya kurang jelas di bagian penggunaan rumus tadi. Kan ada beberapa kasus ya Pak, ada menggunakan beban merata, ada yang beban sendiri, terus nanti ada yang nanti hasilnya kayak 9/128, terus apa gitu rumusnya. Nah, boleh nggak sih Pak, kayak misal dicontohkan gitu, kenapa bisa sampai ketemu di nilai 9/128 ataupun nilai-nilai yang lainnya gitu Pak. Oke, Baik, terima kasih Pak. oke Dek. Kita coba satu kasus ya. Kita coba satu kasus, bentar, yang mana tadi? Mana itu? Tadi. Yang 9/128 tadi, mana ya? Ini ya, saya cropping. Oh, oke. Ini aja. Rumusnya yang mana tuh? Ini. Oh. Oke, kita hitung. Oke, ini kan ini ya, nomor 10 ini kan rumus umumnya itu yang seperti nomor 7, betul nggak, Dek? Betul ya. Kita hitung. M sama dengan I, atau pakai tangan aja. Hitung. M sama dengan I dibagi 2 L kuadrat kali. Pak, suaranya kecil. Oh ya, ternyata mic saya jatuh, Dek. Adek bisa lihat video saya nggak ya? Bisa, Kamera saya bisa kelihatan. bisa Pak. Ya, saya mau pakai pakai ini aja. Tulisan tangan saya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Gambarku kok nggak ketok ya, Dek? Videonya mana tahu ini, kok? Enaknya pakai mana ya, Dek? Pakai ini aja, pakai pensil, pakai saya ketik aja, wis. Pelan-pelan. Oke. Rumus ini M sama dengan Q dibagi 2L kuadrat kali setengah L kuadrat X kuadrat dikurangi X pangkat 4 bagi 4 ya, dikurangi, nah ini kurangi gini lagi, Dek, kurangi Q dibagi 2L kuadrat X kuadrat, sorry salah, 2L kuadrat kali kayak X ya, kalinya pakai titik aja ya, pakai titik aja ini. Nah, kali
sama setengah atau setengah kali L kuadrat X kuadrat kurangi X pangkat 4 bagi 4, mulai jalan dari atas dari X2 ya. Ini dari X2 yang atas ke X1. Nah, maksudnya ini sebenarnya saya karena nggak bisa atas bawah, ini sebenarnya untuk yang depan kita masukkan X2-nya, Dek. Jadi Q dibagi 2 L kuadrat kali setengah L kuadrat ini diganti jadi X2. X2 kuadrat dikurangi X2 pangkat 4. Sorry. Bawah. Itu. X2 pangkat 4 dibagi 4 dikurangi Q dibagi 2 L kuadrat kali setengah L kuadrat. Ini ganti X berapa? 1. Ya. Ganti X 1. Kuadrat dikurangi X 1 pangkat 4 per 4. Ini saya hapus saja ini. Jadi di sini kita masukkan X2 dulu. Sini juga X2. Fungsi 4. Ini yang belakang kita masukkan X1, ini X1. Nah, sekarang tinggal memasukkan aja untuk yang kasus 10 ya. Kasus 10 oke, kasus 10 berarti X2-nya berapa? Ini tumpukan bebannya adalah di samping sebelah kanan sini, berarti X2-nya sama dengan L ya. Untuk kasus 10 maka X2 adalah sama dengan L dan X1 sama dengan setengah L, betul? Dari rumus 7 maka untuk kasus makanya nggak usah. Dari rumus 7 untuk kasus 10 ini saya balik ini sebenarnya. Maka kalau saya mencari ini adalah X2-nya itu adalah dari ujung sendi sampai ke jepit. Dari ujung sendi sampai ke jepit adalah L, X1-nya adalah dari ujung sendi sampai ke setengah ini. Ini kan setengah L. Berarti X2-nya sama dengan L, X1-nya adalah L per 2. Nah, tinggal masukkan saja di sini, Dek. Bisa copy aja. Ini saya ganti dengan L. Ini saya ganti dengan L. Ini saya ganti dengan L per 2. X1 juga saya ganti L per 2. Oke. Ini setengah L pangkat kuadrat kali L kuadrat berarti L pangkat 4 ya. Nih, ini saya hitung dulu yang ini.
Jadinya berapa itu? Setengah L pangkat 4 kurangi L pangkat 4 per 4 ya. Kan? Jadinya berapa? L pangkat 4 bagi 2 L pangkat 4. Berarti ketemunya seperempat L pangkat 4. Oke. Ini itu sama dengan segini. Ini sama dengan seperempat L pangkat 4. Oke. Kemudian ini setengah setengah L kuadrat kali L kuadrat bagi 4 sama dengan L pangkat 4 bagi 8 dikurangi L pangkat 4 2 pangkat setengah L kuadrat kali L kuadrat dibagi 4 1/8 L. Ini jadi 1/8 enggak ya? 1/8 L pangkat 4. Ini jadi L pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 berapa ya? 16. 16 kali 4 64. L pangkat 4 dibagi 64. Enak pakai tulisan ya Dek ya, mumet kalau gini ya Dek ya. Nah yang sebelah sini berarti berapa? I dibagi 2L kuadrat kali bagi 4. Sorry, ini itu dulu. Berarti Q bagi 2L kuadrat kali L pangkat 4 bagi 4. Ini dulu. L pangkat 4 bagi 8 dikurangi L pangkat 4 bagi 64 kali 4. 8 kali 8. 8 kurangi 1, 7. Ini sama dengan 7 per 64. Benar nggak ya Dek ya? Kalau salah di itu ya Dek. Berarti Q dibagi 2L kuadrat kali L pangkat 4 dibagi 4 dikurangi 7 per 64 kali L pangkat 4. Kali 4 berapa ya? 64 bagi 4. 16 Q bagi L kuadrat kali 16 kurangi 7. 9 per 64. 9 per 128. Oke, ini sama dengan saya tulis lagi Q per 2 kali ini tutup kurungnya besar 1/4 L pangkat 4. Ini saya hapus dulu. Kurangi 7 per 64 kali L pangkat 4. Jadi 1/4 L pangkat 4
Atau L pangkat 4-nya saya keluarin ya nggak apa-apa. L pangkat 4. Nah, oke. Per 2 kali L pangkat kali. Nah, 1/4 kurangi 7/64 kan sama dengan, ini kalau kali 4 jadinya berapa ini? Kali 16 ya. Berarti ini 16/64. Oke, 16 kurangi 7 jadinya berapa? 9. Berarti ini sama dengan 9/64. Nah, oke. Jadi Q kali L kuadrat, ini saya coret ini. Ini sama ini saya coret. Ini coret, ini jadinya angka 2. Ya, ada orangnya nggak ini? Mahasiswanya masih ada nggak, Dek? Masih, Pak. Masih Pak, menyimak Pak. Hilang. Jadi ini sama dengan Q dibagi oke, ini berarti ini ya, jadi 9 ya. 9 dibagi 2 kali 64 ya. Kali Q dibagi Q QL kuadrat. Nah, Q duanya hilang. Nah, ini QL kuadrat. Bener nggak, Dek? Bener ya. 9 bagi 128, 6 kali 2, 128. Bener. 9 ini masih ada 2. Bener. 9 bagi 2 kali 64, ini 128. 128 QL kuadrat. Ini, Dek, kira-kira gini, Dek, bisa dipahami nggak, Dek? Halo? Jadi tadi ada pertanyaannya, nomor 10 ini kenapa bisa jadi 9128 QL kuadrat? Rumus umumnya yang nomor 7 ini. Ya, nomor 7 ini yang dipakai adalah Q dibagi 2 L kuadrat setengah L kuadrat X kuadrat minus seperempat X pangkat 4 X2 ke X1. Jadi dihitung dulu untuk X2, kemudian dikurangi masukkan X1. Nah, X2 dan X1-nya dari mana? Kalau saya pengen ngitungnya momen di ujung kanan ini, maka X2-nya adalah jarak dari yang sendi ke ujung yang dekat ke jepit. X1-nya itu yang dari sendi ke ujung yang jauh dari beban meratanya ini. Jadi X1, X2-nya ini. Nah, ini pembuktian kalau ketemunya untuk kasus nomor 10 kan sama dengan 7, cuma dia dibalik aja. X2-nya itu dari ini sampai ke ujung jepit. Berarti kan dari ujung sendi ini sampai ujung jepit. Saya masukkan X2-nya adalah L dan X1-nya adalah dari sendi sampai ke ujung beban merata yang jauh. Itu adalah L per 2. Ketemunya ini. Untuk D siapa tadi yang tanya? Saya Pak. D Ahmad Bikari. Ya. Jelas nggak, Dek? Jelas berarti di akhir itu ada 24 per 128 QL kuadrat dikurangi 15 ya Pak ya? Yang mana? Yang tadi di akhir kenapa jadinya 9 per 128? Ada 15, mana 15? Oh saya, iya Pak, tapi untuk langkahnya ketemunya sama bener Pak. Oh, tapi nggak angka 15 deh kayaknya. Ada loh. Ini teman saya ini ada yang salah nggak? Ya.
Halo? agak ada yang beda. Beda dikit. Yang mana dek bedanya? Ya mungkin tinggal perkalian-perkalian aja ya. Ya bisa aja mungkin 15. Ya. Kalau saya ada di itu Pak, Gimana dek? Putus-putus ya dek? dimulai di Hasilnya sama tapi dek? benar Pak, perkaliannya yang beda. Oke, ya, ya. Ya wis, nanti dicoba lagi ya. Tapi Makasih ya Pak. intinya tadi ya. Ini berlaku juga untuk yang satunya ya, Dek. Berlaku juga untuk yang ini 5 5 nanti ke 6. 5 ke 6 atau 5 ke 9 ya. 5 6 9. Itu satu turunan lah itu. Rumusnya yang ini. Nah, untuk PR aja ya. Oke. Untuk PR ya. Mau nggak? Mau ya. Nggak mau ya nggak apa-apa ya. Nah, ini PR. Turunkan atau buktikan ya. Nanti dicoba. Siapa tahu PR. Buktikan rumus formula. Berapa tadi, Dek? Hilang. 5 6 5 6 9. Oke. Jadi yang tadi contoh untuk yang nomor 7 ke nomor 9, sorry, ke 10, 9, 10. Nah, sekarang dengan rumus 5 ini bukti sehingga diperoleh rumus nomor 6 dan nomor 9 ya. Baik untuk momen AB dan momen BA. Oke, nanti ini PR-nya saya share ke mana? Ke si master ya, ke si master mungkin saya tambah sedikit untuk mencari momen FEM-nya ya. Sejak tadi kita hanya ngutik-ngutik masalah FEM aja. FEM belum ke stiffness factor. Nah, tolong untuk FEM adik juga nanti pelajari gimana cara penggambaran SFD, BMD-nya sama NFD-nya di mekanika struktur 1 ya. Termasuk untuk cantilever ya, untuk cantilever kan perilakunya agak berbeda dengan balon.
untuk minggu depan kita ke stiffness faktor dan distribusi faktor ya, dan mungkin nanti kita sampai ke tabel crossnya. Saya tutup dulu sharingnya. Ada pertanyaan, Dek? Pertanyaan lagi? Saya izin bertanya, Pak. Siapa ini? Dek, siapa namanya? Miftah. Dek Miftah. Oke, mana Dek Miftah ini gambarnya? Maaf, Pak, soalnya kamera saya lagi ada gangguan, Pak. Oh, ini Muhammad Miftah Maulana. Iya, Oke, gimana, Dek? iya. Tadi kan kalau saya tangkap dari penjelasan Bapak, ada rumus yang umum dan ada rumus dari penjelasan yang umum itu, Pak. Nah, yang saya bingungkan tadi, mana yang rumus umum, terus mana yang penjelasan dari rumus umum itu, Pak? Oke, itu udah? Iya, cuma itu. Oke. Jadi gini, Dek, yang rumus umum itu ini, Dek, ini tadi ya. Contohnya yang gampang, lihat rumus nomor 5 sama 6 ya, Dek. Ini saya share ya. Adik kan belum punya materinya toh ya? Belum, Mbak. Ya, ini saya share nih. Ini saya perbesar. Tuh. Bentar ya, Dek. Ada tulisan. Oke, rumus nomor 5. Ini saya tulis lagi di sini. Saya pindah ke MS Word aja dulu, biar adiknya itu. Oh, ini sudah ada. Rumus nomor 5 ya. Dek, adik lihat ini ya, Dek. Jadi rumus MAB atau MAB ini sama dengan di situ adik lihat I dibagi L kuadrat kali masih L pangkat 3 LX pangkat 3 sorry LX pangkat 3 dibagi 3 dikurangi berapa itu? Seperempat. Ini enggak jelas ya rumusnya ya. Bentar. Seperempat X pangkat 4 kurangi ini sepertiga. 1/3 kali ya dikurangi 1/4 kali X pangkat 4. Nah, kan? Nah, adik lihat di sini, Dek. Ini masih variabel dx-nya, Dek. X-nya masih variabel, ini X-nya variabel. Ini saya kasih warna merah ya. Ini saya kasih warna merah. Artinya momen AB ini tergantung pada panjang X ini, panjang X ini, panjang X ini. Nah, X-nya itu mana? X itu menunjukkan apa? Dia itu menunjukkan posisi beban meratanya, Dek. Beban meratanya kan ini bisa geser-geser, Dek. Ujung kiri kita sebut X1 dari titik kiri.
atau ujung kanannya berjarak X2 dari titik kiri, dari tumpuan kiri. Betul ya? Nah, nilai X ini boleh sembarang, boleh di mana aja. Misalnya ini 10 meter, X1-nya jarak 1 meter, X2-nya jarak 5 meter boleh. Atau 4,5 boleh, berapapun. Ini kita sebut dengan rumus umum. Ya, rumus umum. X-nya bisa dari X1, X2, X3, dan segalanya. Nah, kalau kita menghitung momen yang sebelah kiri, dengan X1-nya ada di sebelah kiri, X2-nya sebelah sini, maka nanti kita ngitungnya kalau yang momen di kiri ini adalah, ini kita masukkan X2 dulu, habis itu nanti hasilnya dikurangi dengan nilai yang ini, nanti kurangi ini momen AB, berarti ini kita ketik X2, ini X2, ini X1, ini X1, gitu. Ya. Nah, ini rumus umum. Rumus umumnya gini. Nah, kalau kasus nomor 6, mana nomor 6? Nomor 6, ini kan beban meratanya dari ujung kiri sampai ujung kanan. Berarti kan full. Kalau full berarti X1-nya berapa? 0 kan? X1 itu dari kiri ke ujung kiri beban merata. Berapa? Berarti berapa? 0. X2-nya kalau penuh, X2-nya berarti berapa? L. Ya. Nah, untuk kasus 6, untuk rumus 6 ya. Untuk rumus 6, maka NAB maka X1 sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan L. Tinggal adik masukkan ini. Nanti X2-nya adik masukkan L, di sini masukkan L. Ya, di sini adik masukkan 0, masukkan 0. Nah, nanti ketemunya harusnya 1/12 GL kuadrat. Ya, jadi dia dibuat rumus dinamakan rumus umum. Kenapa? Karena nilai X-nya masih variasi, Dek. Boleh sembarang. Nah, rumus umum ini akan benar jika diaplikasikan dengan ngambil 0 sama L tadi, harusnya juga berlaku gitu. Seperti contoh 7 dan 8. Ini masukkan saja X2-nya L dan X1-nya 0, nanti ketemu 1/8 GL kuadrat. Ya, 78. Dengan relasi yang konsisten, X1-nya ke sini, X2-nya sini. Nah, kalau ini kan, kalau nomor 8 kan sama merefer ke 7 ya. Berarti X1-nya 0 kan ya? Nah, X2-nya karena ini penuh, maka L. Nah, masukkan di sini aja. Berarti setengah L kuadrat dikurangi 1/4 L pangkat 4 dikurangi Q per 2 L kuadrat kali setengah L kuadrat 0 kurangi 0. Ya. Gampang toh? Q per 2 L kuadrat, saya masukkan X2-nya berapa? L. Berarti ini kan setengah L pangkat 4 dikurangi 1/4 L pangkat 4 kan? Jadi 1/4 Q per 2 L kuadrat bagi 4, jadi 1/8 QL kuadrat. Tuh, gampang, Dek. Gimana, Dek? Muhammad Miftah? Iya Pak, sedikit paham. Terus mau tanya lagi, berarti yang dipakai itu X1 sama X2 itu ya Pak ya? Ya, ini makanya tadi saya beri keterangan. Saya tak bunderi nih, dan bunderi ya ini. Caranya bunderi tadi ini. Di insert mungkin ya Pak? Insert gambar ya. Insert terus save, Pak. Insert. Ini, oke, nah ini. Iya.
Nah, nanti kalau adik sudah dapat filenya, adik catat aja ini yang dipakai yang ini. No fill merah. Nah, ini ya benar ya. Terus Ctrl C, Ctrl V. Di mana tadi? Nah, ya. Jadi ingat posisi M yang kita hitung kan yang dijepitnya ini. Nah, X1-nya itu yang dari sendi ke ujung sini. X2-nya dari ujung sendi ke ujung yang dekat dengan jepitnya. Paham ya? Oh iya paham. Berarti itu kalau dihitung dari momen dari kiri itu ya Pak? Hah? Momen dari kiri itu. Ini momen kanan loh, Mas. Oh, Kan oh di iya. sini nggak ada momennya. Oh iya iya. Momen di Dijepit. jepit ini, Iya. X1-nya itu yang dari sendi ujung jauh sana sampai yang beban rata yang ujung jauh. Oh iya. X2 itu dari sendi sampai ujung yang beban rata yang dekat sama jepitnya. Nah, kalau yang rumus nomor berapa kan kebalikan tadi ya, ininya dibalik. Hati-hati ya. Nomor berapa? 10 tadi. Itu 10. adik harus jeli di situ, ya. Oh iya Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi, Dek. Jadi nanti saya share yang salah-salah ini ya. Maksudku saya share yang file aslinya, nanti adik beri catatan sendiri di rumah. Kalau perlu ini tadi nanti dicoba nih, ini kok bisa ketemu ini dari mana ya? Oh ini saya masukkan tahu kan berapa. Supaya nanti ketemu 1/8 GL kuadrat, ini ketemu 1/12 GL kuadrat gitu. Ya, untuk latihan, latihan adik biar lebih teliti, nanti biar apa terbiasa ngitung cepat dan teliti. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya nggak ada ya. Udah jam 10.40 ya. Kayaknya kalau daring nggak boleh lama-lama loh, Dek. Maksimum cuma 50 menit kayak ya salah. Oke, ini saya close dulu. Nanti saya beri PR-nya di si master. Oh, presensinya gimana ini? Saya tuliskan di grup ini Pak. Nanti saya kirim ke WA-nya Bapak. Wah, sip, mantap. Ini ketuanya siapa? Dek Adrian Rafli nih, Bo. J Pak. Gambarnya mana, Dek Adrian? Nggak bisa buat video Pak, nggak bisa cam Pak. Oh, gitu. Oke, ya wis. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya cukup itu dulu ya. Nanti PR-nya saya share ke itu ya, ke si master juga ya, bisa ya, ke si master nggih. Itu ya. Eh, Dek Adrian nanti ngirim ke WA saya presensinya ya, Dek. J Pak. Oke, siap. Dek Gina sampai kehausan tuh Dek Gina itu. Iya, Pak. Oh, yang ngomong aku 1 jam kok yang haus malah Dek Gina. Ya. Gimana yang lain? Oke, nggak ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman terkendali. Oke. Tutup dulu ya. Saya tak liatinnya dulu. Partisipannya ada berapa ini? Ada 48 orang, Pak. Oh ya, pesertanya itunya berapa orangnya semuanya? Bukan orang sih, mahasiswanya.
Hilang. Nah. Ya sudah, kalau nggak ada pertanyaan, tolong nanti presensinya saya dikirimi di Adrian Rafli, nggih. Saya gitu dulu nggih, matur nuwun. Saya tutup ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. sama-sama, Dek. Pak Lava, Ya, gimana, Dek? materinya dikirim di mana, Pak? Di Simaster juga? Materi yang gambar kebalik-kebalik itu tadi. Yang kebalik-kebalik ya. Itu di Simaster atau bisa? bisa sepertinya, Pak, kalau ngirim PDF. Kalau kurang dari 5 MB sih Oh, bisa ya. dikirim. Oke. Mungkin nanti sore nggak apa-apa ya? Nggak apa, Pak. Kita masih ada kelas lagi habis ini, Pak. Udah ya, makan nih. Nanti sore atau malam ya. Akhirnya. Iya, iya, Aku Pak. di WA nomornya di Adrian Rafli ya. Iya. Oke, Makasih, Pak. Ya.